Membimbing kita. Iya. Mas Rozi dulu dong. Tanya yang agak nakal-nakal gitu Mas, barangkali ya. Ini nih, pakai ini dulu Mas, pakai ini dulu. Iya. Iya. Ya. Permisi Eyang. Iya. Mohon maaf, ini ada mungkin beberapa pertanyaan dari saya yang mewakili nanti teman-teman pemirsa. Nah, ini banyak sekali fenomena-fenomena baru ya. Jadi kadang itu ada orang yang sekarang ini jatuh, tapi mereka kait-kaitan dengan kegiatan orang lain. Nah, nyun sewu ini agak nakal ya. Misalnya apa? Misalnya orang jatuh itu lalu menyudutkan profesi orang lain, semisal ya, mohon maaf, purel ya. Ini jatuhnya ini gara-gara purel. Nah, sedangkan purel itu kan juga apa ya, mereka juga bekerja ya. Nah, ini gambaran Eyang itu seperti apa terkait masalah problematika yang ada di masyarakat semacam ini Eyang? Saya sedikit nambahi ya, jadi yang ditanyakan Mas Rozi tadi intinya orang tuh kan banyak yang ketika dia sudah nanjak ya, misalnya udah bagus gitu, hancur gara-gara dunia malam. Saya ini lagu ini saya terkenal Mangku Purel. Mangku Purel itu sampai dilakukan. Nah, gimana supaya melakukan hiburan tapi tetap proporsional, nggak sampai kemudian jatuh seperti itu. Itu poin pertanyaannya pertama. Yang kedua, cara pandang terhadap wanita-wanita dunia malam itu jelek banget. Orang-orang menjustifikasi seolah-olah sudah dikaplingin raka. Bagaimana sebagai orang tua melihat hal itu? Kalau saya pikir secara realita saja, pada waktu saya masih tugas di Departemen Penerangan, itu kan sering masuk ke tempat-tempat apa ya, hiburan malam, bukan hiburan malam, siang juga buka itu. Misalnya kalau di Surabaya Doli itu ya, di situ. Saya itu malah justru menangis, meneteskan air mata. Tidak mungkin ada sebab seperti itu kalau kondisi situasi sosial, politik, dan kemasyarakatan tidak sampai dia itu berbuat seperti itu. Pernah suatu saat itu saya itu diboreki sama kakak saya. Ayo, wis gede, luanang anu ngene, jemeneng anu ngene. Terus ya saya karena ngomong kakak ya, saya masuk ke dalam. Ya orang dua gitu. Tapi saya ajak omong-omongan. Rumahmu mana? Saudaramu berapa? Ibu, ternyata dia itu adalah seorang wanita yang pernah kawin ya, karena dia harus memenuhi ibunya yang sudah tua di rumah dan beberapa anaknya, dia harus satu-satunya jalan mencari duit menjajakan dirinya itu. Lah, kalau menurut saya itu mulia. Mulianya apa? Karena satu tempat itu terorganisir dan terjaga dengan rapi. Karena mereka tiap minggu diperiksa oleh dokter-dokter itu. Ada penyakitnya atau enggak. Tapi kalau sekarang coba lihat, berlagak berukut segala macam, di pinggir jalan berdiri nunggu nunutan mau mobil ke Surabaya, minggir. Itu kan lebih konyol lagi. Kesehatannya enggak terurus, enggak terurus. Saya hanya nangis kalau tahu gitu, itu hanya nangis. Tapi gimana itu treatmentnya supaya hidupnya seseorang itu tidak hancur gara-gara LC, gara-gara purel, gara-gara hiburan-hiburan seperti itu. Supaya nggak hancur gimana treatmentnya? Makanya pelimpahan kesenangan itu terus harus ada, berbentuk misalnya seni ya, budaya seni. Yang jelas saja pada waktu Surabaya itu masih ada Sri Mulat, masih ada ketoprak siswa budaya, masih ini di THR itu orang udah pergi udah ngantuk, ya toh, ngantuk tidur, paginya kerja gitulah. Lah sekarang itu wayang dianggap musrik, dianggap sirik, panggung gitu wong wedok macak gini-gini dianggap anu, waduh itu ya inilah akibat 65 sampai sekarang ini berakibat seperti ini bangsa kita itu ya. Iya. Jadi tetap intinya proporsional ya. Profesional ya, profesional. Kemudian apa memframing orang gara-gara profesi atau pekerjaan. Iya, lebih baik terkoordinir, terawasi kesehatannya dan keamanannya toh.
daripada liar. Kalau udah liar ya itu, waduh. Tapi kadang itu ada multi tafsir. Pekerjaan kan tidak hanya satu. Kenapa kok mereka lebih cenderung memilih sebagai, mohon maaf, wanita penghibur yang sebut tadi menjajakan diri. Nah, itu kan kadang ada opini semacam itu. Nah, itu seperti apa ya? Ya mungkin dia mau jadi tukang batu, nggak kuat ngangkat foto ya. Mau jadi tukang jahit, nggak kuat beli mesin jahit ya. Padahal yang di rumah harus makan, harus sehat itu. Jadi nggak mungkin, Mas. Manusia secara sadar untuk niat ingsun hidup menjadi itu pasti tidak akan mungkin. Ya karena di dalam tubuh manusia itu sak elek-elek menungso masih ada sinar Tuhan tadi itu. Iya. Kadang juga gini ya, mereka itu kan saling mengecas ya. Contoh keluarga si pengunjung semisal. Kalau nggak ada kamu, mungkin suami saya nggak akan ke sana. Nah, sebaliknya Eyang berdalih, mungkin dia tidak bisa kerja lain kayak kuli batu atau apa, itu adalah option. Nah, ini yang terjadi di masyarakat seperti itu. Akhirnya kan menjadi sebuah polemik. Seolah-olah orang yang dicas merah tadi itu memang itu pekerjaan yang tidak benar. Gitu. Nah, yang jadi masalah, landasan benar itu seperti apa? Dasar benar itu seperti apa? Benar itu relatif, Mas. Jadi asal tidak ada beban yang berdampak negatif, ya itu benar. Ya, misalnya saya ngomong-ngomong dengan sampean. Kalau ngomong-ngomong saya itu menipu sampean, berarti berdampak negatif. Ya, itu ya. Kemarin melihat viral, ada seorang ibu terpaksa mempunyai anak satu. Tiap hari itu makan apa? Makan daun ketelo digodok, Mas. Karena tidak mampu beli beras, coba. Di salah satu pulau di negara kita, kurus ibunya. Jadi kalau pagi itu godok godong telo, Mas. Terus anak yang kecil itu dijejel-jejel. Aduh, saya lihat itu nggak sampai hati seperti itu. Nggak pantas lah. Negara kaya raya seperti rakyatnya masih ada seperti itu. Ironis ya. Ironis sekali. Nah, tapi di dalam kondisi masyarakat memang masih banyak yang ekonominya seperti itu ya. Yang saya pengen dengar wejangan dari Eyang Jati, bagaimana mereka tetap bisa bergembira, tetap bisa bahagia meski kekurangan uang, ya nggak punya pekerjaan tetap. Gimana rumusnya, seperti apa ini? Rumusnya sistem pemerintahan negeri ini harus dirombak secara revolusioner, ya tadi itu. Hanya dipimpin oleh seorang raja saja. Nanti itu akan kembali ke sistem bagaimana Majapahit berkuasa. Majapahit di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi, ya itu pengaruhnya pernah jaya selama 341 tahun. Itu Tribuana Tunggadewi itu cucunya Kendedes gitu ya. Sampai mendapat gelar Tribuana Tunggadewi, Tri itu tiga, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos di dalam tubuhnya, sehingga beliau sebagai seorang raja kokoh, kukuh, dan kuat dan bijak. Karena cantiknya, karena bijaknya, karena cerdasnya, karena budi luhurnya seperti neneknya Kendedes, makanya dikonotasikan sebagai Kendedes. Kendedes sendiri tidak pernah jadi ratu, itu cucunya, ya. Lalu menjadi seorang dewi di Majapahit dan memulai masaknya adalah di Singosari, Setelah Majapahit berdiri, supaya Majapahit itu bisa langgeng sistem kekuasaannya sampai 341 tahun, diadakan sekolahan supaya Hanggabaya, menteri-menteri dan pemuda-pemuda dan perwira-perwira itu cerdas. Sekolahan ini namanya Candi Palah yang sekarang terkenal dengan Candi Penataran. Itu. Nah, Jati pernah nggak bertanya kepada ini, karena banyak ini yang pengen tahu sebenarnya nanti itu prediksinya yang Jati. Barangkali mungkin bisa bertanya kepada Guru Sejati atau apalah. Pemerintahan saat ini nanti kira-kira
masih akan berkuasa lagi apa enggak? Atau bahasa lebih konkretnya, PDIP masih akan tetap memimpin Republik ini apa enggak kira-kira? Atau ya, saya kemarin melihat viral ada seorang tua, umurnya tuh 133 tahun, wanita. ya. Sudah tidur aja begini. Tapi ini saya ngutip wawancaranya wartawan pada beliau loh ya. Bukan saya ini. Ditanya sama wartawan atau apa, bagaimana siapa yang menjadi presiden nanti? Loh, dia tuh jawab itu ke siapa? Anies katanya. Anies gitu. Loh, saya sendiri ya loh. Padahal beliau mungkin nggak pernah nonton TV. Nggak pernah nonton TV, udah tua tidur 133 tahun kok. Ada viral di YouTube, ada itu. Terus bagaimana dengan Prabowo? Prabowo nggak jadi. Bagaimana dengan Luhut? Nggak jadi, nggak akan jadi. Semua di tahun nggak jadi. Bagaimana dengan Jokowi? Saya nggak seneng kok dengan Jokowi. Loh, nggak tahu kok dia bilang gitu, saya nggak tahu kok. Padahal nggak mungkin kenal loh, nggak mungkin lihat TV, nggak mungkin HP. Tapi yang jelas ini, MH Ainun Nadjib yang tahu ya, dia pernah bilang gitu, 2024 Indonesia itu mulai mendapatkan pemimpin yang lumayan, cukup lumayan gitu. Yeah. Terus di sisi yang lain gini ya, kita tahu waktu SBY dulu jadi, seolah-olah kan dia dikuyo-kuyo ya, sama kadernya yang Jati, dikuyo-kuyo. Nah sekarang Anies ini nasibnya, kalau saya lihat ini ada kemiripan seperti zaman SBY dulu, dikuyo-kuyo, yang mau lah KPK lah segala macem lah, selalu di framing dengan buzzer RP gak karu-karuan. Masuk akal juga loh ya. Iya, lah ya itu. Kemana-mana sekarang lihat ya, relawannya seperti itu kan. Orangnya juga santun gitu. Cuman kan jeleknya gara-gara buzzernya terlalu banyak yang peduli gitu kan. Banyak ngomongnya katanya orang Jakarta. Banyak ceramahnya, kurang kerjanya katanya. Tapi kan dijawab dengan prestasi. Dijawab dan selalu tenang gitu loh, selalu tenang gitu ya. Oh, yang Jati ini objektif orangnya berarti. Iya. Jadi tidak harus kader PDI enggak ya? Harus ya. Jadi Mas Guntur kakaknya Mbak Mega itu sudah mengatakan untuk meneruskan tegaknya NKRI ini tidak harus dari putra biologis Bung Karno. Sudah seperti itu.